Brasil pernah memiliki remaja paling bertalenta yang berposisi sebagai bek kanan. Tak banyak yang memilih posisi tersebut untuk dimainkan. Namun bagi Cicino, mimpinya adalah untuk menjadi pemain terkuat di sisi kanan lapangan. Memiliki skill olah bola tinggi ala pemain samba, atribut yang dimiliki Cicino jadi kian spesial setelah dirinya juga dibekali dengan akurasi tendangan yang sangat baik. Masih belum cukup, Cicino memiliki akselerasi bak kereta cepat yang sangat sulit dihentikan. Melihat kualitas yang dimiliki sang pemain, wajar bila kemudian publik Brasil merasa bahwa mereka telah menemukan pengganti ideal sosok Cafu yang begitu melegenda. Sayangnya, karir sang pemain tak bertahan lama. Baru memulai karir di Eropa bersama raksasa Real Madrid, namanya segera tenggelam. Dia mengakui bila kebiasaan buruk telah membunuh karirnya. Melansir dari situs The Sun, Cicino mengaku sering menghabiskan 10 botol bir per hari. Belum lagi kebiasaan merokok 2 bungkus sehari, serta melukis sebanyak lebih dari 30 tato di tubuhnya sebagai upaya melawan depresi. Dia hancur dan tak bisa pulih dalam waktu singkat. Hasilnya, karir yang telah lama dibina jadi lenyap begitu saja. Cicero João de Cesare atau yang lebih akrab disapa Cicino lahir pada 24 Juni 1980 di kawasan Pradopolis, Brasil. Dia memulai karir profesionalnya di Botafogo pada tahun 1999 atau ketika usianya baru menginjak 19 tahun. Hanya setahun bertahan di sana, Cicino lantas pergi ke Atlético Mineiro dengan memainkan musim yang cukup cemerlang. Dia bermain dalam 59 pertandingan dalam 2 musim sebelum Sao Paulo melihat ada sesuatu yang sangat istimewa dalam diri Cicino. Sebagai wonderkid terbaik yang diharapkan karir kebintangannya, dia sukses menjalani musim mengesankan bersama Sao Paulo. Dia menjadi andalan di sisi kanan lapangan sejak tahun 2004 dan sukses mempersembahkan sejumlah gelar. Di tim tersebut, dia sukses merengkuh trofi Campeonato Paulista pada tahun 2005. Lalu trofi yang mengesankan lainnya berhasil diraih ketika dia mampu membawa Sao Paulo memenangkan gelar Copa Libertadores di tahun yang sama. Sebagai pelengkap dari musim terbaiknya di Sao Paulo, Cicino turut mempersembahkan trofi Piala Dunia antar klub. Saat itu, ia membantu tim memenangkan trofi di laga melawan Liverpool dengan skor 1-0. Tampil apik bersama Sao Paulo, nama Cicino langsung banjir tawaran. Salah satu yang cukup mengesankan baginya saat itu adalah ketika Sir Alex Ferguson mendatanginya. Akan tetapi, kesempatannya untuk bergabung dengan Manchester United tidak pernah terjadi usai raksasa Spanyol Real Madrid berhasil menyelesaikan kesepakatan dengan cara yang lebih istimewa. Dengan biaya 5 juta euro, Cicino resmi bergabung dengan Los Galacticos pada Januari 2006. Dia mengikuti jejak pemain Brasil yang sudah lebih dulu tampil di Estadio Santiago Bernabéu seperti Ronaldo Luis Nazario de Lima, Roberto Carlos, Robinho, dan Julio Baptista. Sebelumnya, dia bahkan sudah mencatat sebanyak 15 penampilan untuk timnas Brasil dan sempat menyumbang 1 gol. Sayangnya, keinginan Cicino untuk menjadi bintang gagal total. Dia hanya bertahan selama 2 musim di Real Madrid dengan rentetan masalah yang mengerikan. Selama sisa musim 2005-2006, Cicino menjadi salah satu andalan di skuad El Real. Dia memainkan sebanyak 23 pertandingan dan bahkan mencetak 3 gol dan menyumbang 1 assist. Nahas, pada September 2006, Cicino mengalami cedera ACL yang membuat karirnya seperti lenyap secara perlahan. Dia harus beristirahat dalam waktu yang lama dan baru bisa kembali merumput pada April 2007. Sepanjang musim 2006-2007, Cicino mengukir tahun yang terbilang mengecewakan. Dia hanya bermain dalam 7 pertandingan liga sebelum dilego ke AS Roma. Namun seperti yang kita ketahui, permasalahan terbesar dari kegagalan karir Cicino di Real Madrid bukanlah cedera. Akan tetapi, dia memiliki kecanduan yang amat berat terhadap minuman beralkohol.
Berbicara kepada televisi Brasil, Cicinho menceritakan hal yang cukup mengejutkan. Dia sering berlatih sambil mabuk dan menutupi aroma alkohol dengan kopi. Cicinho juga sering merokok sambil minum dan tak jarang menghabiskan sebanyak lebih dari 2 bungkus per hari. Aku sering berlatih dalam keadaan mabuk saat di Real Madrid, tapi mereka tidak ada yang menyadarinya. Aku minum kopi untuk menutupi aroma alkohol dan mandi dengan parfum agar tidak ketahuan. Aku minum kurang lebih 10 botol per hari. Aku juga sering merokok saat minum. Cicinho mengaku bahwa kebiasaan buruk itu telah dilakukan sejak dulu. Semasa di Brasil, saat baru berusia 13 tahun, dia sudah sering minum alkohol bersama teman-teman sebayanya. Ia sering pergi ke pusat kota dan mencari diskotik untuk bersenang-senang. Lalu ketika bergabung dengan Real Madrid, kebiasaan itu menjadi kian tidak terkontrol. Cicinho merasa sangat bersalah dan menyesal setelah mengetahui dampaknya yang sangat buruk. Aku minum sejak usia 13 tahun dan kebiasaan merokok sudah terjadi sejak tahun 1991. Banyak yang memberitahuku bahwa hal itu tidak baik, tapi aku tidak pernah mendengarkannya. Setelah menjalani mimpi buruk bersama Real Madrid, karir Cicinho berlanjut di AS Roma. Dia beberapa kali menjalani masa peminjaman sebelum akhirnya pulang ke Brasil pada tahun 2012 dan bergabung dengan Sport Club do Recife. Impiannya untuk menjadi bintang sudah tidak lagi terlihat. Cicinho bermain tanpa motivasi dan sempat mengadu nasib di Turki bersama Sivasspor. Setelah bertahan selama 3 tahun, ia lalu kembali ke Brasil dan bergabung dengan Brasiliense. Tanpa memainkan satupun pertandingan, Cicinho memutuskan pensiun pada 2018 dan memutuskan untuk benar-benar serius menjalani masa rehabilitasi. Beruntung, cara itu berhasil membuat kecanduan alkohol yang dialaminya lenyap. Saat ini, Cicinho bertekad untuk membantu orang-orang yang ingin lepas dari kecanduan alkohol. Selain itu, dia juga meminta maaf kepada putranya yang baru berusia 15 tahun atas masa lalunya. Cicinho selalu berpesan kepada putranya untuk tidak mengikuti jejak kelamnya. Lalu dia yang kini berusia 43 tahun juga sangat berharap bila anaknya benar-benar memahami nasihatnya dan sebisa mungkin menghindari kebiasaan buruk yang sempat merenggut mimpinya sebagai seorang pesepak bola. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.